Ada rencana pasukan berani mati Hmm, bela Jokowi. Jokowi, Mm-mm. akan ada show of force Mm-mm. pada 22 September di Tugu Proklamasi. Tapi sekarang kemarin itu sudah muncul juga akan ada perlawanan dari civil society juga termasuk mahasiswa. Sepekan sebelum itu mereka akan tampil duluan begitu. Karena Hmm, ini kesannya menantang ya, ya. pasukan berani mati. Ini yang satunya Padahal berani hidup ya, mestinya yang satunya ya. ya berani hidup begitu ya, Bu. Padahal kalau dipikir-pikir, eh, buat apa sih harus mati demi Jokowi yang Mhm. tinggal sebulan lagi gitu ya, Mhm. yang masa kekuasaannya sudah expire. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Jumat ini membawa keberkahan buat kita semua, buat bangsa Indonesia. Dan tetapi di tengah situasi seperti itu, kemarin Presiden Jokowi kan baru saja mengumpulkan para perwira tinggi dan juga perwira TNI Polri di IKN. Alasannya itu katanya untuk mengenalkan para petinggi TNI dan Polri ini untuk supaya lebih kenal kota masa depan. Tetapi yang sangat menarik adalah pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengingatkan agar betul-betul TNI dan Polri itu bisa menjaga kondusivitas menjelang transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo. Jangan sampai ada riak-riak itu. Saya jujur aja bingung dengan pernyataannya Pak Jokowi itu. Tapi saya akan ajak Anda untuk lebih memperjelas apa sih konteksnya Pak Jokowi bicara semacam itu. Seperti biasa Anda ajak kalau ngomong soal TNI dan Polri, itu saya ajak Anda dengan bicara dengan pengamat TNI dan Polri dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Iya, Hersu. iya, saya bingung jujur aja, Bung Ginting. Sebenarnya kan Ya. situasi sekarang ini kan baik-baik saja lah. Meskipun kita tahu pemilu kemarin ada kecurangan, tapi oke lah, kelihatannya orang bersiap-siap untuk menyambut transisi kepemimpinan yang baru Pak Prabowo dengan harapan lebih baik begitu. Tapi kan kemudian justru manuver-manuver Pak Jokowi di menjelang akhir masa jabatan di injury time itu yang justru menimbulkan riak-riak gitu. Nah, kemudian sekarang Pak Jokowi ini kan kesannya nih ngancam nih, mengancam publik itu dengan menggunakan TNI dan Polri kan, begitu ya Bung Ginting ya? Iya, iya. Ya, ini menarik ya, pada saat tinggal 1 bulan lagi mengumpulkan petinggi TNI Polri, seolah-olah ingin memberikan pesan ya Hmm, kepada pihak yang hmm, mengkritisinya bahwa di belakang saya ada TNI dan Polri loh, hmm, kira-kira hmm. begitu ya. Iya, 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 iya. Nah, ini mesti dipahami juga bahwa situasi menjelang peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sesungguhnya berjalan tidak mulus ini, Bung Hersu, Mhm, dengan adanya muncul hampir tiap hari ya, kita mengetahui bahwa ada ancaman-ancaman yang situasinya adalah pola konflik horizontal, pola adu domba yang mhm, muncul ya. ya, Misalnya sekarang sudah ada rencana pasukan berani mati hmm, bela Jokowi, Jokowi, mhm, akan ada show of force mhm, pada 22 September di Tugu Proklamasi. Tapi sekarang kemarin itu sudah muncul juga akan ada perlawanan dari civil society juga termasuk mahasiswa. Sepekan sebelum itu mereka akan tampil duluan begitu. Karena mhm, ini kesannya menantang ya, ya. pasukan berani mati. Ini yang satunya Padahal berani hidup ya mestinya yang satunya ya? ya berani hidup begitu ya, Bu. Padahal kalau dipikir-pikir, buat apa sih harus mati demi Jokowi yang Mhm, tinggal sebulan lagi gitu ya, mhm, yang masa kekuasaannya sudah expire. mhm. Dan kita lihat, dan saya yakin Bung Hersu tidak akan ada masa sebanyak 20.000 seperti Iya, digembar-gemborkan iya, ya. Serangan
yang paling banyak dari kelompok pendukung Jokowi adalah serangan udara yang menurut saya juga sekarang sudah mulai lemas ya Ya. ketika Indonesia mengajukan ada pengajuan Indonesia dalam kondisi darurat, kemudian dilawan Indonesia baik-baik saja, nggak ada gemanya itu Bung, Indonesia baik-baik saja, artinya perlawanan perang dari udara juga semakin lemah gitu Bung Hersu. Jadi ini Nah, infanteri maupun udaranya udah mulai lemah lah gitu ya kelihatannya ya, oh gitu ya. lemah sekali Bung Hmm, Hersu. Jadi hmm, menurut saya semuanya juga sudah mulai berani melakukan perlawanan. Seperti kita ketahui akan ada katanya munas atau muktamar tandingan di PKB, kemudian juga dilawan lagi akan ada semacam muktamar buat PBNU. Ini yang kita sayangkan adalah pola adu domba sesama komponen bangsa. hmm, Ini menjadi pola yang bisa disimpulkan ini adalah ciri khas Jokowi sejak hmm, berkuasa. hmm, Karena itu menurut saya kalau Jokowi bicara tentang stabilitas nasional, maka sesungguhnya pesan saya kepada TNI dan Polri, pencipta instabilitas nasional justru adalah Jokowi sendiri begitu. Sehingga hmm. ini kata-katanya mesti dimaknai dengan logika terbalik seperti misalnya sejak awal revolusi mental, Hmm, kemudian kesimpulan yang terakhir adalah sebaiknya Anda perbaiki mental sendiri hmm, karena yang harus diperbaiki adalah mental anak-anakmu sendiri kan hmm, begitu. hmm, hmm, Sama dengan bagaimana ingin menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya gitu hmm, kan. Ya hmm. kesimpulan kalangan mahasiswa adalah ternyata itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk anak dan menantunya. Jadi tingkat menurut saya tingkat kebencian terhadap Kaisar Mulyono ini Hmm, hmm, semakin tinggi Bung Hersu, hmm, di mana kalau kita melihat apa yang tengah diciptakan oleh Jenderal Mulyono ini benar-benar hmm, Mulyono, hmm, hmm, mantan Kepala Staf Angkatan Darat hmm, yang ingin menciptakan militer yang kelas dunia hmm, dengan membuat saya ingat bagaimana kami-kami yang peduli tentang TNI itu hmm, diundang hmm, untuk memberikan saran, hmm, memberikan masukan, memberikan pemikiran untuk TNI ke depan begitu ya. hmm, Tapi begitu semakin ke sini di era Jokowi 2000 semakin 2019 malah kemudian justru saya ingin menggambarkan justru Jokowi lah yang kemudian merusak merit system dan pola pembinaan karir di TNI. Jadi sesungguhnya yang ada di hadapan para perwira tinggi TNI dan Polri justru adalah orang yang harus diperbaiki karena merit system di era Jokowi justru amburadul, rusak begitu Bung ya, ya, Hersu. ya. Ya, riak-riak yang dia sebut itu justru dia yang menciptakan riak, bukan hanya riak, ini gelombang ya sesungguhnya ya gitu. Ya, persis Bung Hersu. Saya mencatat misalnya ya, bagaimana Jenderal Bintang 3 dan Jenderal Bintang 4 sekarang tidak melalui tahapan lulus Sesko TNI atau Lemhanas. Ini sangat-sangat merusak ya menurut saya. Eh, Misalnya orang masih 12 tahun lagi, tapi sudah di posisi Panglima Kodam dengan usia masih di bawah 50 tahun, 48 tahun, hanya karena darah biru istana. Menurut saya ini ini sangat-sangat merusak pola pembinaan karir dan merit system sehingga uh, sekarang orang berpikir lagi ya bisa frustrasi Bung Hersu karena ada yang 5 tahun lulus dari Lemhanas pun sampai sekarang masih bintang 1 dan ini tidak diperhatikan karena bukan bagian dari darah biru Istana Kepresidenan Jokowi. Menurut saya kita harus sudah tidak bisa menahan lagi Bung Hersu. Saya sudah menahan-nahan diri begitu, Hmm, tapi ini sudah akhir dari pemerintahan Jokowi. Ya, saya kemukakan ada apa adanya. hmm, Jokowi adalah perusak merit system dan pola pembinaan karir
baik di TNI maupun Polri. Begitu Bung Hersu. Iya iya iya. Iya, artinya itu, kalau kemudian, dia menyampaikan, seperti memberikan peringatan itu kan saya tadi sebutnya ini seperti ancaman kan begitu. Tetapi kan Iya, sebenarnya justru situasi yang, dia sebut tadi meneriak, sebenarnya menurut saya bukan teriak, gelombang ya, bagaimana orang waktu turun berbondong-bondong ke DPR untuk menolak, rencana pengesahan RUU Pilkada itu kan bukan riak, itu gelombang, dan yang menciptakan gelombang itu kan justru Pak Jokowi sendiri gitu. iya, iya. Menurut saya juga begitu. Bayangkan juga, Bung Hersu, bagaimana kita mau bicara kedaulatan nasional dan lain-lain, karena di era Jokowi itu Undang-Undang Keamanan Nasional atau National Security Council ya di dunia itu sampai sekarang belum digolkan. Ini artinya Jokowi itu tidak peduli terhadap masalah keamanan nasional Indonesia gitu. Di mana dari 104 negara di dunia hanya tinggal beberapa negara aja yang tidak mempunyai undang-undang keamanan nasional, dan itu salah satunya Indonesia. Sejak 2017 sampai sekarang tidak digolkan. Makanya saya berharap betul pemerintahan Prabowo Subianto segera mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional dan segera membenahi pola merit system di TNI maupun polisi yang amburadul, sehingga penghormatan terhadap petinggi militer gitu menurut saya menjadi turun, moralnya menjadi turun karena merasa bahwa saya anak petani misalnya, saya tidak bisa lagi bersaing karena saya tidak punya cantolan apa-apa. Ini menurut saya merusak ya. Kita pahami bersama Bung Hersu pada tahun 1985 misalnya, era Presiden Soeharto itu sudah dipikirkan harus ada percepatan kenaikan perwira lulusan atau di luar generasi 1945, karena pada 1985 itu usia generasi angkatan 45 akan segera berakhir, sehingga harus ada percepatan, dan itu diatur sedemikian rupa, bukan seperti era Jokowi bagaimana misalnya bisa melampaui 4-5 angkatan. Itu menurut saya tidak lazim di dunia manapun, dan kita pahami bersama. Untung masih ada angkatan laut menurut saya Bung Hersu yang tidak mampu diintervensi Jokowi, karena memang seharusnya yang menjadi bintang 4 itu yang sekarang harusnya generasi angkatan 89 90 Bung Hersu, bukan 92 93 begitu ya. Nah, Kasal ini kan eranya angkatan 89 menggantikan era 88A Yudo Margono waktu itu. Muhammad Ali 89 menggantikan Yudo Margono yang 88A. Yudo Margono menggantikan Siwi yang lulusan 85. Siwi menggantikan misalnya Ade Supandi yang 83. Jadi urutannya tuh bersih menurut saya. Seharusnya ini juga berlaku di angkatan darat dan juga angkatan udara serta kepolisian, sehingga kita tidak lagi melihat. Bayangkan Bung Hersu, sekarang ada sekitar 100 perwira tinggi non-job, belum lagi yang kolonel juga lebih dari 100 non-job di era Jokowi, yang ini tidak dipecahkan karena terus-menerus terjadi pergantian elit militer, tapi mendahulukan yang ada terkoneksi dengan hubungan patron dan klan dengan Jokowi. Menurut saya ini menjadi catatan buruk yang kita harus ungkapkan kepada TNI Polri, bahwa Anda harus segera memperbaiki. Memang organisasi tetap jalan, tapi ya tidak bisa optimal, tidak bisa maksimal, karena yang dimunculkan oleh Jokowi justru orang-orang yang menurut saya kapasitas dan kapabilitasnya menjadi diragukan. Persoalannya memang bukan karena personil perwiranya, tapi Jokowi tidak memberikan alur pola yang benar. Harusnya mengikuti pendidikan dulu, misalnya kursus Danrem segala macam dan lain-lain, termasuk yang menjadi patokan adalah Sesko TNI dan Lemhanas. Kita sekarang melihat
bahwa ada bintang 3, bintang 4 yang tidak Sesko TNI dan Lemhanas. Belum lagi perwira berkasus itu bisa sampai jenderal bintang 3 hanya karena dia lingkaran istana Jokowi. Ini menurut saya memalukan dan pukulan telak bagi TNI karena dipimpin oleh Kaisar Mulyono yang tidak mengerti tentang merit system di dunia militer, begitu Bung Hersu. Iya, oke. Ini satu dampaknya tadi Anda sebut banyak sekali jenderal-jenderal yang harusnya sudah dipromosikan akhirnya terpaksa diparkir karena nggak dapat jabatan begitu ya. Itu satu. Tapi dalam jangka panjang itu apa yang terjadi? Pola-pola semacam ini kalau terus berlanjut? Ya, saya kira pola yang rusak ini itu tentu saja mempengaruhi moral prajurit ya, dalam pengertian ya mereka akan berpikir bagaimana caranya saya harus bisa dekat dengan kekuasaan, Bung Hersu. Jadi Sehingga masuk ke wilayah politik ya, ada tarik-menarik politik jadinya ya ini ya? persis, jadi ada jargon yang memimpin nggak bisa, tapi yang bisa tapi nggak bisa mimpin, kan kira-kira Mmm, gitu ya. mhm mhm. Itu ada bahasa Jawanya apa itu Bung Hersu? Saya nggak paham itu. Nah, Yang kira-kira mana? seperti Kalau yang itu itu mungkin tadi. ya yang itu ada saya yang tahu ya, bisa, merasa bisa tapi bisa, yang, nggak bisa merasa, itu mungkin tapi kurang Ya, pas ya kayaknya itu ya? bukan, iya, yang Mmm, nggak bisa tapi dia memimpin, yang mmm. memimpin ora iso gitu kan. Nah, kira-kira gitu ya. Iya Nah, iya iya, oke. Iya. nah, ini menurut saya menjadi catatan-catatan buruk ke TNI dan Polri di eranya Jokowi. Kita bisa lihat bagaimana Tito Karnavian yang akhirnya harus pensiun dini Mmm, karena belum waktunya mhm, pensiun mestinya, mmm, tapi waktunya terlalu lama untuk terus memimpin kepolisian. Begitu juga eh, Listio Sigit ya. Menurut mhm, saya ini yang harusnya dibenahi karena repotnya begini Bung Harsu. Ini kan jenderal udah perwira tinggi, udah jabatan politis, dia dalam waktu pekan atau bulanan juga bisa naik pangkat. Tapi kalau basicnya tidak mmm, diperbaiki, mmm, maka juga akan tetap merusak. Maka menurut saya kepemimpinan Prabowo ke depan menurut saya harus dimulai segera dibenahi. Begitu ada pelantikan, begitu dia dilantik menjadi presiden, saya pikir tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama seperti mmm, era Presiden Soeharto, segera mengambil tindakan untuk melakukan profesionalisme di lingkungan TNI. Kita tahu Bung Hersu bagaimana Jenderal Soeharto, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Nasution itu membahas perwira-perwira titipan Soekarno mmm, yang menurut mereka terindikasi komunis mmm, seperti Pranoto dan segala mmm, macam itu dibahas oleh ketiganya. Maka ketika Jenderal Soeharto menjadi presiden, orang-orang ini segera singkirkan. disingkirkan karena Mmm, memang akan membahayakan. Itu juga kan ada pertanyaan waktu itu dari Jenderal Nasution kepada Jenderal Ahmad Yani. Itu kenapa orang ini bisa menjadi asistenmu, bisa mmm, masuk? Eh, 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 Jenderal Yani mengatakan kepada Jenderal Nasution, ini titipan Bapak Presiden. Anda ini gimana? mmm, Mengapa Anda tidak berani membantah itu? Saya tidak bisa melakukan itu karena presiden adalah panglima tertinggi, tapi saya akan pantau terus itu. mmm, Artinya memang ada gejolak politik menurut mmm, saya tidak boleh lagi dipimpin oleh titipan-titipan dari presiden sekalipun. Nah, mhm, ini juga menjadi tanda tanya apakah betul ada Wanjakti di eranya Presiden Jokowi mmm, karena kalau kita lihat eh, sepertinya para jenderal bintang 4 juga tidak berdaya dalam penempatan personil-personil elit militer dan elit polisi di jabatan-jabatan puncak begitu. Sehingga nantinya setelah Jokowi lengser, saya kira orang harus terbuka para perwira tinggi yang pernah menjadi Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan serta Kapolri
harus mengungkapkan apa adanya untuk perbaikan ke depan. Tidak boleh lagi memberikan tempat yang begitu leluasa kepada presiden. Ini juga mengapa tidak ada undang-undang keamanan nasional. Ini padahal undang-undang ini bisa meminimalisasi agar presiden tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk masalah-masalah keamanan. Karena harus ada leading sektornya, Bung Hersu. Misalnya perang cyber itu diserahkan kepada Badan Siber Sandi Negara. Ada serangan COVID, maka ujung tombaknya Kementerian Kesehatan. Ada narkoba, ujung tombaknya adalah kepolisian. Ada ancaman asing, ancaman intervensi asing dalam fungsi militer, maka TNI ada di depan. Jadi kita sayangkan, menurut saya di era Prabowo jangan tunggu 2025, tapi 2024 Undang-Undang Keamanan Nasional ini harus segera digolkan. Kita kecolongan banyak, Bung Hersu, seperti misalnya data cyber, pusat data cyber dibobol ya, dan kita Ya. sekarang baru akan membahas tentang angkatan keempat, angkatan siber. Dan menurut saya yang seperti berkali-kali saya ingatkan, memang revisi Undang-Undang TNI itu harus ditahan, jangan sampai keluar di era Jokowi, harus di era Presiden baru, karena ada tantangan-tantangan yang ada di depan mata. Perang ini bukan lagi perang generasi ketiga di mana ada pendaratan amfibi, serangan infanteri. Sudah tidak begitu lagi, Bung Hersu. Jadi ini yang harus dibenahi di Undang-Undang TNI ke depan, bukan hanya persoalan berapa usia pensiun dan segala macam, bukan Hmm. itu Ya. intinya ya. Ya, oke, tadi ya kita balik sedikit soal, pola ya tadi tour of duty-nya tadi itu ya, merit Ya, system itu kan, memang tidak bisa dihindari ya, di pemerintahan manapun juga pasti ada preferensi atau favoritism ya, begitulah katakanlah seperti itu ya. Tapi ya, saya kira, ini, dalam era seperti sekarang ini kan harusnya tetap saja, syarat-syarat minimalnya itu kan harus dipenuhi begitu ya. Jangan artinya kalau memang betul. punya preferensi terhadap seorang perwira yang memang itu cukup bagus, ya dia harus lengkap dulu ya pendidikannya, juga tour of duty-nya gitu. Jadi tidak menimbulkan persoalan di internal kan begitu? Iya, iya memang harus begitu. Mestinya kita juga belajar dari era kesalahan Presiden Gus Dur yang Ya. kemudian mendapatkan perlawanan dari perwira-perwira tinggi. Nah, sekarang Mmm. ini kan tidak ada perlawanan karena elit-elit militernya dipegang oleh orang yang tunduk dan patuh Mmm. pada Presiden Jokowi, padahal Presiden Jokowi melakukan kesalahan begitu ya. Mhm, mhm, Kita tahu kita tahu ada eh, pergelaran kekuatan di Monas menghadap ke istana, kan mengingatkan kita juga pada peristiwa 17 Oktober mhm, 1952 di mana TNI juga marah kepada campur tangan mhm, sipil dalam urusan pembinaan karir militer, jabatan-jabatan militer. Itu juga di era Gus Dur begitu kan, tiba-tiba seseorang akan diproyeksi menjadi Kasat, menjadi Panglima TNI, juga menjadi Kepala Kapolri. Polri. Mhm, Nah, eh, untuk di TNI kebetulan terutama di Angkatan Darat betul-betul ada perlawanan di mana ada pertemuan sekitar seratusan jenderal di Kodiklat TNI yang menentang kalau misalnya Gus Dur akan mencalonkan ini, mereka akan mengundurkan diri dari posisi jabatan Panglima Kotama itu. Ada perlawanan bahwa ini diacak-acak oleh penguasa yang tidak memahami kultur militer. Nah, tapi sekarang ini kan nggak berdaya di eranya Jokowi, Bung Hersu. Jadi ini kita sayangkan TNI menjadi mundur di era Jokowi, terutama dalam pembinaan karir perwiranya begitu. iya. Dan ini saya kira satu, jelas berdampak pada sisi profesionalisme dari militer yang Anda sebut tadi ya, nanti banyak militer tadi nggak sibuk berlatih, sibuk sekolah untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan gitu atau sebagai militer profesional, tapi lebih berpikir politicking, bagaimana mendapatkan akses pada kekuasaan, itu pertama ya, Bung Ginting. Yang Ya, kedua saya kira ini yang juga, sangat berbahaya adalah
menarik kembali TNI maupun Polri itu ke dalam, day to day politik kan, mau tidak mau mereka akhirnya Iya, terlibat seperti itu kan, itu yang terjadi kita iya. lihat misalnya pada Polri sudah mulai terasa itu. Iya, seharusnya menurut saya juga pada kesempatan pertemuan di IKN itu, TNI dan Polri menyarankan kepada Presiden Jokowi supaya membubarkan apa yang disebut pasukan berani mati bela Jokowi itu. Dan ini yang aneh kan polisi mengizinkan rencana pertemuan itu, Bung Hersu. Bagaimana kemudian minta mereka menjaga stabilitas sehingga orang curiga jangan-jangan 20.000 itu adalah pasukan sendiri begitu yang akan berhadapan-hadapan dengan rakyat. Mestinya mereka berani membubarkan itu seperti juga para jenderal TNI dulu mengingatkan pada Bung Karno. Bung Karno udah keliru gitu. Nah ini kan harusnya berani. Nah ini kan tidak Bung Hersu. Dulu misalnya membantah soal tidak bisa ini angkatan kelima yaitu buruh dan tani dipersenjatai. TNI tidak setuju dengan Nasakom. Itu kan TNI sekarang tidak berani, Bung Hersu, bahwa apa yang dilakukan Jokowi ya diamini semua. Tidak berani yang mengatakan Norse gitu ya. Kalaupun berani ya sudah dipotong duluan. Menurut saya tidak begitu. Politik TNI adalah politik negara, bukan politik pemerintahan. Kita sudah belajar Bung Hersu dari para pemimpin-pemimpin di dunia seperti Mussolini, Adolf Hitler, dan juga seperti Julius Caesar yang meyakinkan rakyat dengan tipu-tipunya, akhirnya juga ditinggalkan oleh masanya tragis. Menurut saya juga Kaisar Mulyono dalam hal ini juga harusnya di ujung masa pemerintahannya juga menyadari bahwa ada yang keliru. Dia meminta maaf kemarin, tapi kemudian meminta maafnya harusnya juga diungkapkan. Saya keliru dalam hal ini. Kalian jangan ikuti lagi. Kan tidak, tapi hanya sebagai formalitas saja di akhir masa jabatan dan lain-lain. Ini menurut saya potensi terjadinya pergantian kepemimpinan nasional atau setelah era Jokowi lengser, potensi dia akan terus digugat oleh publik itu sangat tinggi sekali. Jangan Ya, sampai kemudian TNI Polri justru akan tetap berada di garda depan untuk membela Jokowi. Harus ingat, Anda tunduk patuh pada kebenaran begitu ya. ya. Harus ingat dengan sumpahnya gitu. Tidak akan menerima sesuatu imbalan apapun begitu ya. Termasuk dari petinggi, termasuk petinggi negara. Ini Ya, sumpahnya harus ya, harus kemudian dipegang teguh menurut saya begitu Bung ya. Hers. Bung Ginting, apakah pernyataannya Pak Jokowi itu sebenarnya itu adalah manifestasi, bawah sadar dia yang dia mulai khawatir gitu kalau melihat reaksi publik ya. Ini kan, bukan hanya di dunia maya ya, kalau dunia maya udah luar biasa gila, tapi dalam realitasnya Iya. orang bisa tidak sungkan lagi meneriaki dengan dia dengan nama Mulyono begitu, termasuk juga kemarin yang terjadi di Gelora Bung Karno ya, bagaimana dalam situasinya Hmm. orang tidak sungkan lagi untuk meneriaki itu Mulyono, padahal dia belum turun dari jabatannya gitu, apalagi kalau kita bisa membayangkan setelah dia nanti tidak menjabat. Iya, Bung Hersu, saya juga malah bertanya juga, apa betul itu nama Mulyono namanya dia masa kecil? Saya jadi semakin tidak yakin, Bung Hersu, apa yang diungkapkan Kenapa eh, karena apa yang diomongin dia nggak bisa dipegang gitu ya? ya tidak bisa dipegang, Bung Mhm, Hersu, jadi nggak mhm. bisa dipegang. Apapun statementnya, jangan-jangan Mulyono itu adalah orang lain, tapi dia mengambil manfaat dari nama Mulyono itu untuk Maksudnya Hari kepentingan-kepentingannya. Mulyono itu ya, yang ipar dia itu ya maksudnya ya? Nah, saya nggak tahu Bung Hersu. Jadi menurut saya kita ingat bagaimana peralihan kekuasaan dari SBY kepada Jokowi. SBY itu tidak mencampuri urusan macam-macam, apalagi 6 bulan sebelumnya sudah ada tim apa, Bung Hersu, tim akselerasi atau Tim tim apa ya, transisi, transisi ya, ya tim tim transisi, ya ada, transisi begitu ya.
Nah, ini kan tidak tanpa mengungkapkan tim transisi, Prabowo kan tidak membuat tim seperti itu, tapi Jokowi masih melakukan perubahan-perubahan termasuk di kabinet dan elit-elit di sejumlah TNI dan Polri. lembaga diganti. Iya, menurut saya ini ironi ya, misalnya juga bagaimana dia mengganti 1 bulan, 2 bulan pejabat menteri di reshuffle, orang akan melihat bahwa ini betul-betul ugal-ugalan dalam penggunaan uang negara karena eh, 1 hari atau 2 hari menjadi menteri juga pensiunnya jadi seumur hidup, Bung Hersu. Apa yang bisa dikerjakan seorang Gus Ipul menjadi Menteri Sosial misalnya, Bung Hersu, dalam waktu sebulan dari Pasuruan ke sini? Apa yang mau dikerjakan? Baru beres-beres koper begitu ya? Mau kerja apa? Nggak bisa kan, mestinya cukup dirangkap oleh Menko-nya yang atau wamen dari mana masuk ke situ, bukan pejabat-pejabat baru. Dan ini juga semakin memperlihatkan bahwa Jokowi memang sangat ugal-ugalan dalam penggunaan anggaran belanja negara begitu, Bung Hersu. Ya, oke. Nah, ini kan Anda tadi banyak sekali ya. Memang orang banyak mempersoalkan ini apa urusannya, dan yang konyol juga kok ada yang mau juga gitu ya. Ya, ya saya kira ini lagi-lagi ya yang ingin diketengahkan bahwa Jokowi itu memperlihatkan tidak memiliki etika politik yang tinggi, Iya. karena itu juga dia akan memilih orang yang juga tidak memiliki etika gitu, Bung Hersu. Kok mau-maunya begitu ya, yang Iya, hanya tinggal 1 bulan nggak bisa apa-apa gitu. iya. Ini yang kita lihat adalah memang ada rencana melakukan adu domba. Ini jadi ciri khas dari pemerintahan Jokowi. Betul. Hampir semua partai politik atau ormas dipecah belah seperti itu. Nah, Iya. ini yang menjadi catatan yang harus kita ingat terus, Bung Hersu. Ya, 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 ya. Betapa etika itu sangat penting. Kalau mencari pemimpin juga harus etikabilitasnya seperti apa, Mhm. intelektualitasnya, selain integritas dan lain-lain. Ya. Etikabilitasnya rendah menurut saya nonsen bicara tentang revolusi mental ketika kemudian tanpa malu gitu ya mendorong anaknya untuk menjadi wakil presiden, menjadi gubernur dan lain-lain. Saya kira etikabilitasnya sangat rendah sekali untuk seorang Jokowi ini, Bung Hersu. Ya, ya, ya. Kan orang banyak berharap ini, oke lah, sudah kita lewati ini 2 periode masa bersama Jokowi ini memang sangat melelahkan sebagai sebuah bangsa, bukan hanya melelahkan, memprihatinkan, dan segala macam hal yang bisa kita ucapkan lah. Tapi tiba-tiba kemudian orang menyadari, oke, presidennya ganti, tapi ada wakil presidennya. Dan itu dengan melihat Gibran kita pasti nggak akan melupakan, itu adalah prototipe lain dari, Mulyono gitu. Iya, saya kan juga jadi ingat lagi mengingat-ingat wawancara-wawancara media massa dengan Gibran itu terungkap bahwa tidak ada tradisi membaca di keluarganya kan. Ya, kami cuma komik-komik, main PS dan lain-lain. Dan ini yang akan memimpin bangsa. Bagaimana Bung Hersu gitu? Saya juga nggak yakin Bung Hersu seorang dengan pangkat apa AKBP atau Letnan Kolonel akan secara sukarela memberikan hormat kepada Gibran karena Mmm. tidak melalui tahapan-tahapan yang benar menurut saya. Ini Ya, harusnya juga dipahami. Misalnya ya, kalau mau SBY bisa saja menaikkan apa AHY ya, tapi mmm, pada waktu dia menjadi komandan batalion sekalipun kan tidak dipaksakan ya, untuk segera naik menjadi letnan kolonel. Padahal tinggal 3 atau 4 bulan lagi seharusnya menjadi letnan kolonel. Ini kan sama, anak jenderal kemudian masuk TNI, apakah harus langsung jadi letnan jenderal? Kan enggak, tapi letnan ya, 2 dulu ya. melalui akademi militer. Menurut saya ini pelajaran buruk di mana kita diingatkan salah satu amanat dari reformasi 1998-99 itu
adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sekarang sudah semakin barbar. Ya. Jokowi memperlihatkan itu, dan TNI Polri juga harus kemudian menyadari itu, bahwa Ya. Jokowi sudah melakukan apa yang disebut KKN itu, dan sampai sekarang tap MPR untuk KKN itu Ya. belum dicabut, Bung Hersu. Dan Betul. inilah yang nanti menurut saya bisa dipersoalkan kepada dalam posisinya Gibran untuk kemudian dilakukan hak angket oleh DPR untuk mengimpeachment wakil presiden, karena dalam beberapa siaran Anda kan juga kemukakan Fufu Fafa itu kan etikabilitas di mana seorang presiden dan wakil presiden bisa diimpeachment kalau dia melanggar konstitusi, termasuk korupsi dan juga ketidakpatutan, begitu Bung Hersu. Harusnya Ya. juga ketidakpatutan ini juga harusnya dipersoalkan oleh MPR kepada Jokowi. Tapi kita ingat sekarang ini kita semua sudah menggunakan tidak sah sebenarnya kalau kita mengatakan Undang-Undang Dasar 45, tapi ini adalah Undang-Undang Aspal, Undang-Undang 2002, begitu Bung Hersu. Ya. Ini menjadi rusak Ya. porak-poranda sistem kenegaraan kita, baik sistem politik, sistem pemilu, sistem partai politik, dan Ya. lain-lain. Begitu Bung Hersu. Oke, baik. Ini kita kembalikan akal sehat dan akal waras bangsa kita. Oke ya, Bung Giting ya. Salam akal sehat, Bung Giting. Oke, makasih Bung Hersu.